Prabu Harjuno Sosrobahu, seri 96, Bambang Sumantri. Gusti Putri Dewi Citrawati dan para putri Dumas memang tidak berdandan layaknya akan pergi berpesta. Mereka berpakaian untuk suatu perjalanan yang jauh, dengan riasan yang sederhana, namun tak mengurangi kecantikan mereka. Para penonton yang bisa menyaksikan mereka dari dekat sungguh terkagum dengan kemolekan para putri Dumas tersebut. Dari ujung kaki sampai ujung rambut seakan tanpa cacat. Itu tidak mustahil, karena memang sudah pilihan dari para gadis di seluruh negeri Magadha. Panggung arena sayembara sengaja belum dibongkar. Ki Patih Citrawiryo naik ke atas panggung dan kemudian menjelaskan rencana perjalanan secara panjang lebar. Secara rinci dan teliti, Ki Patih Citrawiryo menerangkan tentang berbagai hal berkaitan dengan perjalanan rombongan yang sangat besar dan jarak yang jauh dan tentu berjalan berhari-hari. Mulai dari urutan rombongan, dari yang terdepan sampai yang paling belakang. Kapan dan di mana harus beristirahat, bagaimana harus makan dan minum, bagaimana mesti memenuhi kebutuhan badaniah sekian ribu orang, bagaimana kuda-kuda harus beristirahat untuk minum dan makan, dan sebagainya. Semua disampaikan oleh Ki Patih dengan gamblang, lugas dan jelas. Tidak ada yang bertanya, karena semua sudah paham maksud dari Ki Patih Citrawiryo. Tiba saatnya Ki Patih Citrawiryo mempersilahkan Prabu Citrodarmo untuk memberi sesorah. Prabu Citrodarmo tidak berpanjang lebar dalam memberi sesorah. Ucapan terima kasih kepada berbagai pihak dan juga pesan-pesan untuk seluruh rombongan. Untuk rombongan dari negeri Mahespati, terutama kepada Bambang Sumantri. Dan titip salam persaudaraan untuk Prabu Harjuno Sosrobahu, serta titip salam untuk Ki Swandogeni sahabatnya, dan masih beberapa hal yang disampaikannya. Dan akhirnya mengucapkan selamat jalan kepada seluruh rombongan. Dan semua itu dipercayakan sepenuhnya kepada Patih Citrawiryo yang mewakili dirinya. Dan akhirnya perpisahan dengan putri yang dikasih tak terelakkan. Sebagai orang tua, tak selamanya mesti berkumpul dengan anaknya. Pada saatnya mesti berpisah untuk mengikuti pujaan hatinya. Sang permaisuri tak kuasa menahan tangis, harus berpisah dengan putrinya. Demikian pula sang putri Dewi Citrawati, yang sebelumnya selalu tersenyum membayangkan negeri Mahespati yang besar, dan akan bersanding dengan Raja Gung Binatoro, Prabu Harjuno Sosrobahu. Namun ketika harus berpisah dengan sang ibu, tangisnya pun meledak. Namun saat perpisahan harus terjadi, seluruh rombongan telah menempatkan diri di kereta atau kuda masing-masing. Satu bergodop prajurit Magadha dengan seorang senopati yang gagah perkasa berada di paling depan. Dan di belakangnya satu bergodop prajurit Mahespati. Baru kemudian kereta-kereta rombongan sang putri Dewi Citrawati beserta para putri Dumas yang jumlahnya lebih dari 200. Di belakangnya lagi satu bergodop prajurit Magadha dengan seorang senopati. Baru kemudian rombongan Bambang Sumantri dan para prajurit Mahespati. Berturut-turut kemudian rombongan para raja ataupun para putra mahkota dan para prajuritnya. Disusul para resi dan para pandita, baru kemudian para pengembara. Dan yang di paling belakang adalah prajurit Magadha yang dipimpin oleh Ki Patih Citrawiryo sendiri. Para penonton berjubel memadati alun-alun maupun berjejer di sepanjang jalan yang akan dilalui oleh rombongan yang sangat besar itu.
Tiba-tiba semua orang dikejutkan oleh bunyi sangkakala yang bergaung terdengar sampai ke sudut-sudut kota raja. Itu sebagai tanda diberangkatkannya rombongan yang sangat besar itu. Kuda di paling depan mulai berderap. Para penonton mengiringi dengan lambaian tangan. Walau mereka kagum dan bangga, namun tak sedikit yang meneteskan air mata. Berbagai peristiwa mengagumkan dan mendebarkan yang baru saja terjadi tak akan terulang lagi. Semua mereka kagumi dan banggakan akan berlalu. Demikian pula sang permaisuri tak henti-hentinya menangis ditinggalkan anak yang dikasihinya. Tabahkanlah hatimu, Diajeng. Suatu saat kita akan berkunjung ke negeri Mahespati. Hibur Prabu Citrodarmo. Bersambung.